Ya Pak, monggo silakan. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah hari ini akan dilaksanakan proposal skripsi atas nama Rian Wahyu Prasetyo dengan NIM 15126200097. Itu ya NIM-nya ya Wahyu, benar? 15 12 62 00. Iya Pak, 97. Iya Pak. NIM sendiri ya baca itu nggak hafal ya. Enggak, saya tadi dengarnya Oke. 27, maaf Pak. Ya sudah ini ya. Nah, jadi ini nanti sudah siap ya untuk apa? Ya Pak, insya Allah siap Seminar Pak. ya. Insya Allah siap Pak. Oke, jadi nanti Rian Wahyu diminta untuk 15 menit maksimal ya, tidak lebih dari 15 menit. Seperti biasa kalau yang jadi ketua saya tidak akan kurang sekian menit atau sudah lewat, enggak, saya biarin ya. Kalau lewatnya terlalu jauh itu risiko ya. Oke. Iya Pak, baik Jadi Pak. tolong jangan terlalu jauh lewat 15 menit kurang ini ya. Baik Pak. Oke. Nanti diajarkan mungkin semacam klarifikasi atau penjelasan dari Wahyu untuk proposalnya itu seperti apa. Dan ini tujuannya sih untuk membuat proposalnya menjadi lebih baik supaya lebih nanti layak jadi skripsi gitu ya. Baik Pak. Oke. Ada yang ditanyakan? Belum ada sih Pak. Belum ada Pak. Oke. Bisa dimulai untuk apa? Seminar proposalnya. Sebelumnya terlebih dahulu. Ini PowerPoint-nya belum di-share nih. PPT-nya belum di-share. Sudah masuk belum Pak? Oke. Sudah. Pak Widodo minta maaf. Sudah. Oke, bisa dimulai ya. Pak Widodo tadi beberapa kali ini apa namanya? Suaranya agak putus-putus. Apanya soundnya? Oh, putus-putus. Halo? Iya. Ini sekarang? Ya, apa namanya tadi beberapa ada yang hilang-hilang gitu. Mana? Kalau sekarang nggak ada masalah. Oh, oke. Ya sudah, tapi sudah jelas ya? Ya jelas. Jelas Pak. Ya oke, 15 menit silahkan. Berdoa dulu, Pak Wid, silahkan. saya Ya. boleh ke sebelah? Halo? Ya silakan Pak. Oke. Ya silakan Pak Kiki. Makasih ya. Iya, saya juga pengen dulu ya. Untuk membuka aja kan? Iya Pak. Pak Diatnya nggak bisa hadir. Iya. Ya, hari Pak ya. Ya silakan Rian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Saya izin buka ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Widodo MKom selaku Ketua Penguji. Kemudian yang terhormat juga Ibu Pia Tuhama Fauzia Astuti SSI MED selaku dosen penguji 2. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Hamidillah Aji SSI MT selaku dosen pembimbing pertama saya. Kemudian kepada Bapak Muhammad Fikri Duskarna NMSC selaku dosen pembimbing kedua saya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah hadir. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rian Wahyu Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 15 12 62 0097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android pada Mata Pelajaran Animasi untuk Gen Z di kelas 11 DKV SMKN 1 Jakarta dengan metode Borg Engel. Next. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan.
Jadi adapun penelitian saya dilatar belakangi oleh ya saat ini siswa yang sedang menempuh di jenjang SMK merupakan generasi Z atau Gen Z. Fenomena kemunculan Gen Z ini di tengah kemajuan pesatnya teknologi perlu disikapi dan mendapat respon oleh dunia pendidikan. Karena di dalam aktivitas belajar Gen Z ini cenderung mengandalkan media digital sebagai sebuah media informasi, media materi, dan referensi pembelajaran. Jadi melihat fenomena yang terjadi tadi, tenaga pendidik perlu memaksimalkan penggunaan media digital dalam pembelajaran. Contohnya itu menerapkan mobile learning atau manfaat mobile learning. Terus berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Antonia Ginting, itu selaku guru dari mata pelajaran DKV, beberapa siswa ini masih mengalami kesulitan terhadap pemahaman dan penerapan terkait materi prinsip dasar animasi. Ya, hal ini dikarenakan minimnya atau belum banyaknya media pembelajaran yang digunakan atau yang tersedia. Jadi dalam pelaksanaannya guru ini cenderung langsung menugaskan siswa untuk praktek gitu tanpa mendalami materi terlebih dahulu. Kemudian penggunaan smartphone di sini juga belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan kepada 36 orang siswa. Dari 100% siswa menyatakan bahwa smartphone ini sangat membantu kegiatan belajar, namun 83% ini lebih banyak memilih bermain sosial media dibandingkan belajar. Nah, hal ini yang perlu kita optimalkan untuk penggunaan smartphone-nya. Kemudian dari hasil studi literatur, wawancara, dan penyebaran kuesioner dapat menjadi sebuah gagasan untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran yaitu mobile learning. Itu Pak. Next. Nah, dari latar belakang tadi muncullah 4 identifikasi masalah. Yang pertama ini, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami serta mengaplikasikan prinsip dasar animasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang digunakan variasinya tidak banyak atau belum banyak sehingga pelaksanaan pembelajaran berlangsung praktek tanpa mendalami materi terlebih dahulu. Kemudian belum adanya media pembelajaran berbasis Android untuk mata pelajaran animasi di SMKN 1 Jakarta. Kemudian siswa SMKN 1 Jakarta ini memiliki kecenderungan yang merupakan Gen Z ini memiliki cenderungan terhadap pembelajaran mandiri menggunakan smartphone serta beberapa siswa tidak memiliki laptop untuk kegiatan belajar mandiri. Nah, pembatasan masalah ada 3. Penelitian ini terbatas pada pengembangan produk media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Adobe Animate yang dilakukan di kelas 11 DKV SMKN 1 Jakarta. Kemudian materinya itu tentang 12 prinsip dasar animasi. Kemudian yang ketiga, metode penelitian menggunakan metode Borg and Gall yang disesuaikan, yang awalnya 10 menjadi 6. Nah, terkait rumusan masalahnya itu jadi bagaimana sih cara mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada mata pelajaran animasi untuk siswa kelas 11 SMKN 1 Jakarta, jurusan DKV. Kemudian untuk tujuan penelitiannya itu untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa untuk memahami materi 12 prinsip dasar animasi. Nah, untuk manfaat penelitian itu untuk pertama mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis punya. Kemudian yang kedua menghasilkan atau memfasilitasi proses belajar mengajar dengan cara yang lebih dinamis, kreatif, dan efektif. Kemudian yang ketiga meningkatkan pemahaman peserta didik dalam penerapan 12 prinsip animasi. Dan yang keempat, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara relevan untuk mendukung penelitian-penelitian berikutnya. Masuk ke bab 2. Di bab 2 ini masuk ke kerangka teorik dari media pembelajaran interaktif itu merupakan media yang dapat menerima sekaligus memberikan respon bagi peserta didik untuk melakukan interaksi. Sedangkan mobile learning adalah pembelajaran yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi dengan pembelajaran di lingkungan yang mudah dibawa, artinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, artinya fleksibel. Kemudian generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir antara 1995 sampai tahun 2012 yang tumbuh dan besar selalu berinteraksi dengan teknologi. SMKN 1 Jakarta ini terletak di Jalan Budi Tom nomor 7, Kecamatan Sawah Besar,
saat ini berakreditasi A dan memiliki beberapa program keahlian seperti teknik mesin, TKRO, TTL, DPIB, SIJA, Sistem Informasi Jaringan Aplikasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer Jaringan, dan terakhir Desain Komunikasi Visual. Terus jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Jadi jurusan ini merupakan dalam bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif. Jurusan DKV merupakan konversi dari konsentrasi keahlian dari kompetensi keahlian multimedia. Jadi sebelumnya namanya multimedia diubah menjadi DKV sejak 2 tahun yang lalu. Jadi multimedia ada di SMKN 1 Jakarta itu dari tahun 2019, tapi berubah menjadi DKV dari 2 tahun yang lalu. Kemudian mata pelajaran animasi ini merupakan pelajaran produktif pilihan yang ada di SMKN 1 Jakarta yang menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Terus materi prinsip 12 prinsip dasar animasi ini merupakan teori dasar yang menjadi pedoman bagi seorang animator untuk menciptakan gambar atau animasi yang realistis dan dinamis. Kemudian Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang untuk perangkat layar sentuh seperti smartphone yang menyediakan platform terbuka untuk menciptakan aplikasi. Kemudian Adobe Animate adalah penerus dari Adobe Flash yang digunakan untuk membuat berbagai jenis konten seperti animasi, video animasi, media interaktif, permainan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya metode Borg and Gal. Metode Borg and Gal adalah metode yang merupakan salah satu jenis penelitian R&D yang biasa digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran multimedia dengan 2 tujuan utama, mengembangkan dan menguji produk. Jadi tujuan utama dari Borg and Gal adalah mengembangkan dan menguji produk. Ada 10 tahapan di sini, mulai dari research, planning atau perencanaan, develop atau pengembangan aplikasi awal, kemudian testing, setelah testing ada revisi, setelah revisi ada testing lagi, kemudian ada revisi lagi apabila diperlukan, kemudian habis itu ada operation field testing lagi, setelah itu baru masuk ke final produk dan dapat disebarluaskan. Tapi di sini peneliti hanya menggunakan 6 tahapan penelitian mulai dari angka 1 sampai 6, nanti dijelasin selanjutnya. Untuk metode pengujian data, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur. Kemudian penelitian ini menggunakan 2 skala Goodman dan Likert. Skala Goodman itu pengukuran yang memiliki atau menghasilkan respon yang jelas seperti ya, tidak, benar, salah, pernah atau tidak pernah, positif dan negatif. Kemudian untuk skala Likert adalah digunakan untuk menilai pendapat, sikap, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Nah, untuk penelitian relevan, di sini ada penelitian dari Akbar Dwi Pangga dengan judul penelitian mengembangkan media pembelajaran berbasis Android tentang prinsip dasar animasi. Menggunakan metodenya itu Luthor Stopo, jadi hasilnya adalah mengembangkan media pembelajaran Android berbasis media Android animasi 2 dimensi. Kemudian yang kedua ada dari Triana Sari dan Juwita Krestiani, itu judul penelitiannya adalah mengembangkan media pembelajaran pop-up book pada materi bangun ruang. Metode yang digunakan adalah Borg and Gal, hasilnya menghasilkan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran matematika. Kemudian ada peneliti dari Faris Krishna dan kawan-kawan. Judul penelitiannya itu mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan aplikasi SAC atau Smart Apps Creator. Metode yang digunakan juga sama seperti peneliti, yaitu Borg and Gal. Hasilnya adalah mengembangkan media pembelajaran Android menggunakan SAC untuk pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian ada peneliti dari Desak Made Wika Saniarti dan kawan-kawan. Judul penelitiannya itu Development of Adobe Animate Learning Media Assisted by Psychology on Arithmetic Sequence and Series. Metode yang digunakan itu 4D,
hasilnya adalah mengembangkan media pembelajaran Adobe Animate berbantu psikologi pada materi barisan dan deret aritmatika. Yang terakhir ada dari peneliti Muhammad Firda Sofyansyah mengembangkan video pembelajaran materi 12 prinsip animasi. Nah, ini sama dengan yang materi peneliti di kelas 11 SMK animasi di Upcomindo Excellence Center dengan metode Luther Sutopo MDLC Luther Sutopo. Hasilnya adalah menghasilkan video pembelajaran pengenalan 12 prinsip animasi 2 dimensi untuk kelas 11 SMK animasi. Untuk kerangka berpikir sendiri diawali dari proses pembelajaran mata pelajaran animasi 12 prinsip dasar animasi menghasilkan 3 masalah utama, yaitu pertama, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar animasi. Kemudian ada masalah kedua itu media pembelajaran yang digunakan variasinya belum banyak. Belum tersedia juga media pembelajaran berbasis Android untuk materi prinsip dasar animasi di SMKN 1 Jakarta. Kemudian siswa SMKN 1 yang merupakan generasi Z saat ini menunjukkan kecenderungan terhadap pembelajaran mandiri menggunakan smartphone dan juga beberapa siswa tidak memiliki laptop untuk kegiatan belajar mandiri. Nah, dari 3 masalah ini timbullah solusi-solusi yang sudah dirancang oleh peneliti, dimulai dari dibutuhkannya media pembelajaran berbasis Android yang menarik dan cocok dengan karakteristik peserta didik Gen Z ini. Setelah itu, mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android materi 12 prinsip dasar animasi. Kemudian, pembuatan produk media pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan software Adobe Animate. Kemudian, pengujian produk media pembelajaran berbasis Android oleh ahli materi dan ahli media dan responden. Kemudian menghasilkan produk media pembelajaran interaktif berbasis Android dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk membantu kegiatan pembelajaran. Masuk ke bab 3. Tempat dan waktu penelitian di SMKN 1 Jakarta kelas 11 DKV. Waktu penelitiannya itu Februari 2024 sampai Agustus 2024. Lanjut untuk tujuan penelitian itu mengembangkan media pembelajaran interaktif berupa aplikasi berbasis Android. Kemudian sasaran penelitiannya itu pada siswa SMK Negeri 1 Jakarta kelas 11 jurusan DKV yang berjumlah 36 orang siswa. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah Book and Gal yang disesuaikan dari 10 langkah tahapan menjadi 6 tahapan. Untuk kisi-kisi instrumen, peneliti menggunakan 3 jenis instrumen, yaitu untuk ahli materi, ahli media, dan instrumen responden. Kemudian penyusunan kisi-kisi merajuk pada kriteria yang dikemukakan oleh Walker dan Hess, yaitu menganut 3 aspek kualitas isi dan tujuan, aspek kualitas pembelajaran, dan aspek kualitas teknis. Kemudian skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Goodman untuk ahli materi, skala Likert untuk ahli media, kemudian dan responden menggunakan kuesioner. Nah, ini diagram alir dari peneliti yang dilakukan menggunakan metode Book and Gal. Jadi ada 6 langkah atau 6 tahapan. Dari tahapan pertama, penelitian dan pengumpulan informasi. Jadi yang dilakukan peneliti di sini itu mencangkup mulai dari observasi, studi literatur, kemudian wawancara dengan guru dan siswa, terus penyebaran kuesioner atau survei juga kepada 36 orang siswa. Setelah itu, peneliti melakukan perencanaan, mulai dari menentukan perangkat pembuat media pembelajaran, setelah itu menentukan CP dan ATP, setelah itu mengumpulkan materi atau bahan ajar. Setelah mengumpulkan materi dan bahan ajar, peneliti menyusun modul yang bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengembangkan produk nanti, kemudian mengumpulkan aset untuk merancang media pembelajaran. Setelah itu ada pengembangan bentuk produk awal. Ini isinya adalah pembuatan desain awal dan storyboard dan struktur navigasi. Kemudian pengembangan media pembelajaran. Setelah media pembelajaran dikembangkan, masuk ke pengujian ahli. Pengujian ahli uji validasi materi oleh ahli materi yang nantinya itu ada 2 orang dari guru SMKN 1 Jakarta.
dan satu lagi ada guru dari SMKN 34 Jakarta. Terus ada uji validasi media oleh ahli media juga nanti ada 2 orang. Setelah uji validasi masuk ke revisi produk. Apabila ia perlu revisi, maka balik lagi ke pengembangan bentuk produk awal. Jadi setelah dikembangkan, uji ahli lagi. Setelah itu masuk ke uji coba lapangan. Tapi kalau setelah pengujian ahli tidak perlu revisi, langsung masuk ke uji coba lapangan. Nah, di uji coba lapangan ini terdapat 2 uji coba produk media pembelajaran kepada siswa dan hasil respon siswa terhadap produk media pembelajaran. Setelah ini baru produk media akhir pembelajaran berbasis Android materi prinsip dasar animasi siap digunakan atau disebarluaskan. Nah, untuk teknik pengumpulan data, tadi ada 4, mulai dari observasi, studi literatur, wawancara, kuesioner. Dan untuk teknik analisis datanya itu menggunakan rumus presentase, analisis statistik deskriptif. Dengan rumus presentase sama dengan frekuensi setiap jawaban angket dibagi dengan jumlah skor ideal dikali 100%. Untuk kategori kelayakan itu menganut pada Ari Kunto di tahun 2009 yang memiliki keterangannya 0-20% sangat tidak layak, 21-40% kurang layak, 41-60% cukup layak, 61-80% layak, dan 81-100% sangat layak. Terima kasih, cukup sekian mungkin pemaparan dari proposal skripsi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Widodo. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rian. Selanjutnya tanya jawab dari Bu Fia, silahkan. Baik Pak Widodo, terima kasih. Mana Rian? Terima kasih Rian untuk presentasi proposal skripsinya ya. Iya, Ibu. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, Terdengar jelas, Bu. Ya, baik. Rian, sebelumnya saya ingin menanyakan, kenapa kamu memilih tema penelitian? Awalnya itu pas saya pertama melakukan observasi memang ada beberapa topik yang menjadi ide dari penelitian. Jadi sebelumnya ini saya PKM di SMKN 1 Jakarta, Bu. Nah, di situ saya nyari-nyari kira-kira bertanya ya kepada guru, kira-kira ada nggak topik yang yang perlu diangkat menjadi skripsi saya, dan kebetulan guru langsung menyarankan, oh ini mengembangkan media pembelajaran animasi aja nih karena masih minim gitu, Bu. Jadinya itu yang menjadi alasan saya kenapa saya mengembangkan media pembelajaran animasi ini, Bu. Gitu, Bu. Oke, baik. Nah, terkait tadi materinya ya, kamu kan mengambil materi 12 prinsip dasar animasi. Iya, Ibu. Untuk materinya sendiri itu inisiatif dari kamu atau memang rekomendasi dari guru di SMKN 1 Jakartanya? Ya, baik, Bu. Terkait materi, kalau tadi kan awalnya itu saya bertanya ke Pak Dedi sebagai guru apa namanya, ketua program jurusan, mengarahkan untuk membuat media pembelajaran animasi aja. Nah, kenapa pada akhirnya saya menentukan 12 prinsip dasar animasi itu, ini hasil dari saran guru pengampunya, Bu. Guru yang mengajarkan animasi itu namanya Bu Antonia Ginting. Jadi saya melakukan wawancara dulu kepada Bu Antonia Ginting. Terus materi apa sih, Bu, yang perlu dibahas, yang perlu diangkat untuk dijadikan media pembelajaran, dan Bu Antonia Ginting menyarankan untuk membahas ini, Bu, prinsip dasar 12 prinsip dasar animasi, dikarenakan tadi masih banyak siswa yang masih mengalami kesulitan untuk memahami materi ini, dan juga
ketika penerapannya itu masih banyak yang kurang memuaskan katanya gitu, Bu. Jadinya itu yang menjadi alasan kenapa saya angkat materi 12 prinsip dasar animasi ini, Bu. Oke, sebelumnya kamu tahu nggak apa namanya kayak hasil evaluasinya ya atau hasil kayak ulangannya gitu lah untuk materi animasi ini seperti apa nilainya di anak-anak kelas 11? Kalau nilainya saya kurang tahu sih, Bu. Kemarin itu Bu Antonia Ginting cuma menunjukkan hasil-hasil karyanya yang telah dibuat anak-anak itu kurang sesuai. Jadi kurang animasinya itu kurang hidup, kurang dinamis gitu, Bu. Karena kurang pemahaman juga mungkin katanya. Kalau terkait nilai nggak ditunjukkan ke saya, Bu. Oke, diperlihatkan ininya ya contoh apa sih kayak Hasil-hasil proyeknya ya hasil iya, proyek Bu. siswanya ya. Iya, Bu. Oke. Nah selanjutnya ini saya tanyakan, ini kan kamu memilihnya metode Borg and Goal ya, metode Borg and Goal ya, Rian ya. Iya, Ibu. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Atau Bu. kurang terdengar ya? Oke. Kenapa kamu memilih metode Borg and Goal? Sebelumnya kamu mencoba membaca metode-metode yang lain nggak selain Borg and Goal ini? Sebenarnya yang saya baca itu ada 3, Bu. Yang pertama 4D, kemudian yang MDLC Luther-Stopo dan Borg and Goal ini. Ya, Kenapa terus? ya, kenapa akhirnya saya milih Borg and Goal? Karena yang saya lihat di Borg and Goal ini lebih struktur, Bu, lebih lengkap. Yang tadi ada 10 tahapan itu. Terus juga ini, Bu, ingin membedakan dari yang lain sih, Bu. Kan yang saya udah nemu pengembangan media pelajaran interaktif itu berbasisnya MDLC Luther-Stopo. Jadi saya mau yang beda gitu, Bu. Menggunakan Borg and Goal karena juga dia terstruktur lebih lengkap. Ya, berarti sebelumnya kamu sudah mencoba membaca metode-metode yang lain ya selain Borg and Goal ya, sebelum kamu memutuskan Iya, Ibu. menggunakan metode ini. Oke, Iya, Bu. nah untuk selanjutnya ini kan kamu ada menggunakan instrumen ya, instrumen penilaian untuk tiga bukan 3 orang sih, 3 kelompok ya, kayak ahli media, ahli materi, dengan siswa. Nah, untuk instrumennya ini kan kamu mengambil dari sumbernya Walker and Hess ya, Rian? Iya, Bu. Betul ya? Nah, itu untuk terkait instrumen Walker and Hess itu belum kamu masukkan di kerangka teoritik atau di bab 2. Coba deh cek. Oh iya, Bu, masih belum, Bu. ada. Iya. Belum Yang ada, Bu. di bab 2 itu malah baru kamu masukkan yang skala Goodman dengan apa satu lagi, Likert ya. Skala Likert. Nah, itu perlu dimasukkan juga terkait instrumen penilaian kamu yang diambil dari Walker dan Hess. Sudah kamu masukkan di bab 3, tapi malah di bab 2-nya yang belum ada. Iya, Bu, ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Kalau saran dari saya justru kalau misalnya di bab 2 itu bisa yang apa sih namanya? Yang ada indikatornya itu ya. Nah, untuk yang di bab 3-nya mungkin apa namanya? Instrumen yang nanti kamu akan gunakan di penelitian. Oh iya, Bu. Paham ya? Baik, Bu, Tapi baik, nanti bisa didiskusikan lagi dengan Pak Aji, dengan Pak Vicky, nanti baiknya seperti apa untuk yang instrumen penelitian kamu. Lalu ini di bab 2 bagian profil sekolah juga nih, itu bisa dilengkapi lagi dengan jumlah ininya ya, jumlah peserta didiknya gitu, ada berapa di masing-masing peminatan di SMK 1 Jakarta. Oh, jadi per Iya, program keahlian ya, Bu, ya? Iya, boleh. Oh iya, Bu. Jadi supaya lebih kelihatan lagi ada berapa sih jumlah siswanya, karena kan di sini penelitian kamu fokusnya ke siswanya kan? Iya, Ibu. Siswa, Bu.
Ya, bisa ditambahkan ya jumlah siswanya. Lalu ini mungkin nanti diperhatikan lagi untuk penomoran subjudul, Rian. Di yang saya lihat ini di subjudul 2.1.11, Ya, Bu. ini kan metode pengujian data. Tapi di bawahnya jadi 2.19.1 skala Goodman. Nanti ini untuk penomoran subjudulnya bisa diperhatikan lagi, dicek lagi ya, Rian ya. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Mm-mm. Ada yang keganti kayaknya, Bu. Ya, belum keganti ya. Nah, ini yang saya tanyakan juga, jumlah responden siswanya 36. Ini jumlah keseluruhan kelas 11, bagaimana nih? Ya, Bu. Jadi di jurusan DKV itu cuma ada satu kelas, Bu. Hanya ada satu kelas. Itu jumlah seluruh siswanya 36 orang. Jadi yang saya eh, yang saya apa namanya? Yang saya teliti, yang saya sebar kuesioner di awal itu kepada 36 orang itu, Bu. Semuanya berarti ya? Iya, semuanya, Bu. Ya, semuanya. Berarti kamu mengambil total keseluruhan sampelnya ya, jumlah populasinya segitu, sampel yang kamu ambilkan juga sama, 36 juga. Iya, Bu. Ya, nah itu bisa 36 orang. ya bisa kamu jelaskan. Jadi apa namanya di bagian ini sih di bab ya di bab 3 tuh di sasaran nih sasaran produk ya. Sasaran produk. Ya, Hmm. media pembelajaran yang akan dikembangkan adalah untuk siswa SMKN. Sejumlah 36 orang siswa. Ini mungkin bisa diperjelas lagi gitu ya. Ini adalah seluruhnya kan, seluruh siswa Iya, Ibu. kelas 11 ya, jurusan DKV. Yang Mm-mm. berjumlah 36 orang siswa. Itu kan. Jadi kalau ini kan belum tahu nih, ini sebenarnya totalnya ada berapa, kenapa diambil 36. Kalau tadi yang saya dengar penjelasan dari kamu kan 36 orang siswa ini memang jumlah seluruh kelas 11 ya, jurusan DKV. Iya, Bu. Ya, nanti bisa diperjelas lagi untuk yang jumlah sampelnya. Nah, ini instrumen kamu sudah diuji validasi oleh dosen pembimbing ya, Sudah, Bu. Pak Vicky dan Pak Aji. Nah, itu juga catatan kamu sudah memvalidasi instrumen oleh dosen pembimbing, itu dituliskan juga nanti dimasukkan di dalam laporan di bagian judul instrumen. Oh. Ya, Ya, jadi baik, kan Bu. instrumen kamu sebelum disebarkan ke ahli materi, ke ahli media, dengan ke responden itu sudah melalui tahap validasi oleh dosen pembimbing. Jadi sudah layak untuk disebarkan. Baik, Bu. Makasih, Bu. Nah, lalu ini kan tadi 36 ya, Iya, Bu. tapi ini ada 30 peserta didik. Ini kamu salah tulis apa bagaimana? Coba cek di halaman 38. Ya. Jadi gini, Bu. Kan jumlah keseluruhan itu 36 orang, Bu, yang awal Ya. penelitian awal saya, Bu. Nah, Hmm. kan saya meneliti itu Android ya, Bu. Yang menggunakan Ya. Android itu ada 30 orang. Jadi, Oh, penelitian awal dan penelitian yang nanti untuk penyebaran kuesioner itu berbeda, Bu, karena yang punya Android hanya 30 orang siswa, Bu. Gitu sih, Bu. oke. Ya itu belum dijelaskan ya. Iya, saya melihat di atas 36 ini kenapa bawahnya 30? Apa salah? Kamu salah menuliskan. Ternyata rupanya yang 36 itu masih keseluruhan ya, belum terkelompok yang menggunakan Android dengan yang non Android gitu ya. Oh iya, Bu. Oke, berarti di bagian sasaran produk itu kamu perjelas lagi Oh, di berapa sini. pastinya. Ya, berarti kan yang nanti menguji media kamu 30 orang siswa kan, bukan 36 Iya, Bu. orang siswa. 30 orang siswa, Bu. Iya, 30 orang siswa yang menggunakan smartphone Android.
Iya, Bu. Gitu ya. Berarti yang sasaran produk ini bukan 36 tapi 30 ya, Rian ya? Oh, iya, baik, Bu. 30. Berarti 30. Karena berarti yang ke-6 siswanya itu sudah kamu pastikan memang yang 6 orang itu Mm-mm. bukan menggunakan smartphone Android. Sudah, Bu, yang di penelitian awal saya yang penyebaran kuesioner itu ada Heeh, pertanyaan menggunakan ya. smartphone jenis apa. Di 6 orang Mm-mm. itu menggunakan iPhone, Bu, sisanya 30 Android. Oh, oke. Berarti memang sudah ada ininya ya, apa data, ada fakta, ada datanya ya. Iya, Kalau Bu. 6 orang itu memang bukan Android. Iya, Bu, benar, Bu. Oh iya, yang ingin saya tanyakan juga nih, kamu kan melakukan wawancara ya, wawancara juga ya, Iya, Bu. selain menyebar kuesioner, wawancara. Ya kalau yang saya lihat di lampiran wawancara itu ada tanda tangan yang diwawancara ya, Iya, dari Bu. guru, siswa. Itu kamu minta minta tanda tangan satu-satu ke mereka. Yang 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 wawancara itu Ah, siswanya semua, 6 orang, Bu. ya. 6 Ini orang kok, ah, yang wawancara. Tapi kalau yang mm-mm. penyebaran kuesioner ke 36 orang. Jadi ke yang Eh, wawancara karena 6 orang saya minta satu-satu, Bu. Ya bukan ya, yang saya tanyakan ini kamu Hah? betul meminta tanda tangan ke semua yang sudah kamu wawancarai. Iya, Bu. Kan Eh, 6 orang kan, Bu? iya, di Heeh. guru ada tanda tangan lah. Iya, Bu. Mm-mm. Ini memang dari inisiatif kamu sendiri. Setelah ditranskrip apa wawancaranya, terus diminta tanda tangan oleh pewawancara ya, yang diwawancarainya. Iya, Bu. Biar teruji gitu, Bu. Saya yang Oke. minta. Kamu ada dokumentasi fotonya nggak pas kegiatan wawancara? Ada, Bu? Ada. Nah, itu kalau Heeh. ada bisa Heeh. dimasukkan juga nanti pas udah mulai apa ke sidang ya. Oh, iya, Bu. Dimasukkan dokumentasi wawancaranya. Nah, terus mungkin ini ada yang tersilap ya, Rian ya. Untuk yang instrumen ahli media, kamu sambil buka laporan proposal skripsinya kan? Iya, Bu. Lagi Oke, scroll. coba yang di lampiran lembar angket untuk ahli media. Media. Iya, sudah, Bu. Nah, untuk yang aspek kualitas teknis yang nomor 2 dan nomor 3 itu sama Oh, tuh. salah, Bu. Ya, ini kan begini sudah ditanda tangan Pak Vicky dengan Pak Aji ya. Bisa Heeh. eh, Sekarang- diedit lagi, diperbaiki lagi. Oh, iya, Bu. Nah, Salah, Bu. kamu perbaiki ya. Ini kan double nih 2 dan Iya, Bu. 3 Baik, Bu. bisa dihapus satu. Sebelum nanti pas kamu apa namanya sebar ke ahli media. Ahli medianya berapa orang nanti rencananya? Rencananya 2 ahli media, 2 ahli materi, Bu. Eh, Kalau 2 ahli materi itu dua-duanya dari SMKN 1. Satu lagi dari SMKN 34 itu namanya Bang Gimnastiar. Beliau juga alumni tahun 2000. Alumni PTIK juga, Bu. Beliau mengajar ini juga apa namanya animasi Kalau Bu, oh, yang kalau gimnastiar itu. Heeh. Bang Gimnastiar itu bahkan ngajar jurusan Heeh. animasi, Bu, bukan jurusan Oh, DKV. Jadi lebih fokus ya. lebih fokus, Bu. Lebih ini. Oke. Kalau yang ahli apa satu lagi tadi kan materi media, ahli media. Ahli media juga Mm-mm. rencananya ada 2 orang, tapi yang baru saya dapat baru 1, Bu. Jadi satu lagi saya masih nyari. Terus terkait jumlah ahli media dan ahli materi itu bentar. Kemudian ahli ya. Ini berarti bukan ya berapa orang? Ini ahli materi yang akan diujikan oleh 2 orang ahli materi ya. Iya, Bu. Dari guru apa sih namanya? Guru animasi gitu ya. Nanti Iya, Bu. dituliskan lagi detailnya.
dengan 2 orang ahli media ya. Iya, Bu. Nah, yang terakhir juga yang ingin saya tanyakan pada Rian, kan sebelumnya kamu melakukan survei dulu ya, Iya, Bu. yang menyebarkan apa sih, kuesioner Mm-mm. ke siswa ya, 36 siswa. Iya, Bu. Kalau boleh diceritakan ini apa sih yang di bab 1? Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 36 siswa, seluruh responden menyatakan bahwa smartphone sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Namun 83% mereka lebih memilih menggunakan untuk bermain media sosial daripada belajar. Ini kalau saya boleh tanyakan untuk yang 83,3% ini eh, pertanyaannya seperti apa ya, Rian? Eh, Ntar saya lihat di sini dulu ya, Bu. Mm-mm. 83%, 83%. Ini, Bu, paling sering menggunakan smartphone untuk apa, Bu? Jadi pilihannya ada belajar, bermain game, bersosial media, dan menghubungi orang atau komunikasi. Dan 83% menyatakan lebih sering menggunakan smartphone untuk bersosial media. Sedangkan Oke. belajar nggak kebaca nih, Bu, dikit. Ini di Google Form-nya kamu bukannya cuman bisa pilih salah satu aja ya, bukan yang bisa pilih lebih dari satu ya? Iya, Bu. Seberapa sering kamu menggunakan smartphone untuk belajar? Ini sangat sering, sering, jarang, dan tidak pernah. Sering. Apakah smartphone dapat membantu dalam pembelajaran? Nah, oke. Terkait pertanyaan-pertanyaan ini, survei sebelum penelitian ya. Ini kamu pertanyaannya berdasarkan dari kamu sendiri atau sudah berdiskusi sebelumnya dengan pembimbing Jadi atau guru di sana? dari awal menyusun pertanyaan-pertanyaan itu diskusi sama dosen pembimbing, Bu. Jadi nyusunnya bareng. Oke, berarti memang apa bukan 100% dari Rian ya, ada arahan dari pembimbing dan juga dari Iya, guru Bu. di sananya juga ada juga Dari guru di sana nggak ada, Bu. untuk yang apa namanya survei responden ini ya, antara kamu dengan Pak Aje dan Pak Vicky ya. Hmm. Siap. Lampiran tadi jangan lupa diperbaiki ya, Rian, sebelum kamu serahkan ke ahli media. Baik, Bu. Kalau dari saya sudah cukup, Pak Widodo, untuk Rian Wahyu Prasetyo. Mudah-mudahan Terima kasih, Bu. dilancarkan ya sampai selesai Amin. Terima kasih banyak, Bu. penelitiannya, Rian. Oke, baik, sama-sama, Rian. Baik, terima kasih Bu Fia. Baik, oke. Sama-sama, Pak. Suara saya terdengar, Rian? Terdengar jelas, Pak. Oke, nggak putus. Nah, ini barusan putus-putus, Pak. Waduh, nggak jelas. Ya, ya. Rian, ini dulu Rian PKM di sana ya? Iya, Di Pak, SMK saya SMK 1. PKM di SMKN 1 Jakarta selama 1 semester, Pak, sama 4 orang teman saya di jurusan DKV, Pak. Rian sendiri peminatan multimedia. Kalau peminatan saya multimedia, Pak. Ya, oke. Ah, nah ini tadi saya lupa udah ditanya sama Bu Fia belum. Tapi kenapa mata pelajarannya yang di itu animasi untuk ini, untuk penelitian ini? Iya, Pak, awalnya kan saya bertanya ya, cari-cari
topik apa yang mau dibahas, topik apa yang perlu diangkat, yang bisa diangkat atau perlu diangkat untuk penelitian saya ke kepala program jurusan namanya Pak Dedi. Nah, Pak Dedi itu langsung menyarankan spesifik untuk mengembangkan media pembelajaran animasi karena media pembelajaran animasi ini tadi itu Pak, apa namanya? Belum banyak media yang digunakan. Jadi selebihnya siswa-siswa di sana selain praktek ya medianya nyari sendiri, browsing gitu Pak. Oke. Kalau mata pelajaran yang lain bagaimana? Selain animasi apa sih mungkin ya? Yang ada di sana itu, Multimedia di situ. yang ada di sana itu Sorry. desain media interaktif, terus tadi animasi, terus teknik pengelolaan audio dan video, terus kompetensi keahlian itu dasar-dasar dari desain grafis, Tadi ada apa misalnya ada desain, kemudian ada desain apa tadi? Yang apa? desain media Itu interaktif. enggak. Oh, desain media interaktif. Oke. Enggak itu. Kenapa enggak disarankan yang itu? Kenapa animasi Karena yang ini? desain media interaktif itu kan masih masuknya ke ini Pak, ke jurusan multimedia Pak, yang kelas. Jadi sekarang adanya di kelas 12 Bukan di aja Pak. DKV. Nggak ada di DKV. Jadi setelah kelas 12 ini lulus, sekarang itu udah nggak ada multimedia lagi Pak, adanya jurusan DKV semua. Dan nggak tahu apakah DMI ini, desain media interaktif ini masih digunakan di jurusan DKV atau enggak gitu Pak. Jadi yang jelas yang lebih urgent di animasi gitu Pak. Oke. Ya udah. Kemudian saya lihat di ininya ya, di laporannya yang ini apa namanya, metodenya Bob and Goal ya. Ini memang yang lain yang pernah ini rata-rata Luther Sutopo. ya kadang-kadang apa hampir semuanya pakai Luther Sutopo, bahkan ADDIE juga nggak ada kemarin yang saya Iya ya. Pak. Nah ini baru Bob and Goal, jadi Bob and Goal jadi agak beda sedikit ya. Pak. Nah apa sih keunggulannya? Kalau keunggulan dari Bob Goal ya, and Gal, Bob and Goal dibandingkan dengan Luther Sutopo misalnya. kalau Bob and Gal itu yang saya lihat dia lebih rinci Pak tahapannya. Terus dia juga spesifik. Kan di situ ada 10 tahapan ya Pak. Bahkan dia bisa yang 10 tahapan itu ada revisi 2 kali sebelum penyebaran produk. Jadi itu lebih rinci dan jadi itu lebih rinci Pak dibandingkan dengan Luther Sutopo, 4D ataupun ya antara dua itu Pak. Nah, kenapa dipotong jadi 6 tahapan saja dari 10 itu, yang 4 nggak dilaksanakan, kenapa? Ya Pak, jadi sebenarnya penelitian saya ini fokusnya di pengembangan dan pengujian. Ya, jadi kenapa saya cuma 6 tahapan, yang 4 tahapan itu dipotong karena dari tahap 1 sampai tahap 6 ini udah mencakup alur dari pengembangan sampai ke pengujian. Jadi nggak ada revisi 2 kali gitu Pak. Jadi setelah pengembangan, perencanaan, terus uji validasi, kalau revisi ya revisi sekali, setelah itu baru ke eh, penyebaran produk. Jadi itu udah mencangkup semuanya Pak sebenarnya, jadi nggak ada revisi 2 kali yang diulang gitu Pak. Kemudian ini ada ya dulu. Ini Gen Z ya ininya ya. Karena nggak tanpa di ini pun sebenarnya sudah apa generasi sekarang itu Gen Z. Nggak usah dijudulkan dengan Gen Z aja. Oke, kemudian
Saya masih di book and call ya, book and call. Ini tahapnya pertama research and information collecting, kemudian planning, kemudian develop apa itu preliminary form of product. Nah, bedanya antara tahap kedua dan ketiga itu apa? Planning dengan develop. Kalau planning itu lebih ke mengumpulkan informasi sebelum kita mendevelop, Pak, sebelum mengembangkan produk. Jadi Bentar, kalau mengumpulkan informasi bukannya yang pertama itu information maksudnya information collecting itu yang pertama kan? Maaf, Pak, mengumpulkan bahan-bahannya, Pak. Kayak misalnya menyusun CPATP, terus menentukan media pembelajaran apa yang digunakan, terus menyusun modul pembelajarannya, sama mencari aset-aset untuk yang dimasukkan ke media pembelajaran sebelum dikembangkan, Pak, di pengembangan. Itu, Pak. Oke, kemudian nah ini apa? Iya, Pak. Mana ini? Metode pengujian 21111. 2111. Oh, tadi yang di ini Bu itu ya. Iya, Pak. Itu apa? Ini tadi 2111 terus harusnya bawahnya berapa? Itu yang skala itu. 21111 atau 2112? 219. Sebentar, Pak, saya cek 2111 atau 2112? 211. Itu 2111. Satu berarti bagian dari ini ya. Bagian Bagian dari dari pengujian. metode pengujian data, Pak. Iya, Pak. Nah, sebenarnya metode ujiannya apa sih yang dipilih sama ini Rian? Ini skala Goodman, skala Likert itu bukan metode pengujian, itu apa penskalaan pada saat apa melakukan evaluasi. Metode pengujiannya apa? Oh, bentar, Pak. Jadi skala Goodman sama skala Likert ini saya masukin di metode pengujian. Bentar, Pak. Jadi maksud saya ini pengujiannya itu ya menguji pakai skala Goodman dan menguji pakai skala Likert. Enggak. Skala Goodman Gitu, sama Pak. skala Likert itu bukan untuk menguji. Itu untuk evaluasi dari ini apa setelah diuji. Nah, pengujiannya pakai apa? Metode apa? Skala Goodman berpengujian, ya. Itu skala itu ada apa skalanya? Pakai apa, Rian? Kalau masih bingung, Rian cara ngujinya gimana? Coba. Oh iya, kalau cara nguji saya sih menyebarkan kuesioner, Pak. Jadi saya bikin tadi instrumen pertanyaan Nah, sesuai dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan untuk ahli materi seperti apa, pertanyaan-pertanyaan untuk ahli media seperti apa, dan responden seperti apa. Nanti kalau sudah dibuat semua instrumennya, baru disebar, ditanyakan ke ahli materi, responnya bagaimana. itu pengujiannya kayak gitu. Nanti bukan ke skala Goodman dan skala Likert. Itu tadi mode pengujiannya yang kayak tadi itu. Oh Ya. itu, tapi namanya saya nggak tahu, Pak. Coba cari nanti ya apa Oh iya, namanya. Pak. Ya. Kalau nggak nemu ya dengan cara menyebar kuesioner. Muncul iya, di Pak. bab 3 itu kan harusnya. Iya, Pak. Oke, sekarang coba ke penelitian relevan. Pak. Saya ingin tahu ini apa pemahaman Rian tentang penelitian relevan. Kenapa harus ada penelitian relevan? Jadi penelitian Oh ya, relevan apa gunanya penelitian relevan di sini? ya, jadi penggunaan penelitian relevan ini sebagai bukan acuan, bisa sebagai perbandingan juga, Pak, terus juga sebagai contoh juga
misalnya misalnya tadi contoh di nih saya ambil contoh di penelitian relevan yang misalnya nomor 2 ya Pak ya. Pengembangan media pembelajaran pop-up book pada materi bangun ruang di SDN 54 Salikupang. Nah, ini kan metode yang digunakan sama Pak, metode Brock and Gall. Jadi saya bisa melihat contoh atau mengacu pada metode yang digunakan ini Pak. Terus saya dari lima ini Nah, nggak semuanya itu. saya samain di metode, ada yang saya samain di pengembangannya apa, media pengembangannya Nah, apa, ya terus itu yang maksudnya seperti itu. ya Pak. Untuk penelitian relevan itu memang Heeh. kita harus membuat itu penelitian kita itu yang namanya penelitian kalau awal banget sih sekarang nggak ada ya. Sudah Hah? ada yang pernah melakukan hal yang mirip dengan Rian, tapi Rian melakukannya juga harus tidak benar-benar sama, berbeda ya. Iya Pak. Karena itu ini di kolom penelitian itu ditambah 2 ya, perbedaan sama persamaan dengan yang dilakukan Rian tentunya ya. Tambahin 2 Oh, kolom di situ. oh iya Pak. Ya, Iya itu Pak, belum supaya saya kenapa ada penelitian relevan itu seperti itu. Kalau untuk S1 itu cukup supaya tahu ada bedanya apa sama persamaannya di mana ya. Jangan Iya sampai Pak. ada atau Rian melakukan penelitian yang sudah dilakukan orang, harus ada bedanya ya gitu. Iya Pak. Jadi buat perbandingan Pak. Iya, ada kolom persamaan perbedaan di situ ya. Baik Pak. Nah, kemudian ini yang penelitian relevan yang terakhir ini dari Pak. Muhammad Firdaus Fiadiansyah. Ini Mas. kan anak 18 ya dulu. Iya Pak. Ini dari repositori UNJ. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu penelitian relevan maupun daftar pustaka nanti yang jadi acuan itu ya. Nah, kan di tabel 22 ini penelitian relevan. Nama kolomnya apa di situ? Tabel 22. Yang menunjukkan itu ada jurnal teknologi dan sistem informasi, terus tadi repositori. Itu nama kolomnya apa, judul kolomnya? Publikasi. Nah, publikasi. Publikasi itu artinya apa? Sudah dipublikasikan, bukan tersimpan di dalam penyimpanan tertentu. Jadi sudah dipublikasikan itu ya jurnal, proceeding gitu ya, atau buku. Kalau penelitian buku tentu nggak bisa, harus jurnal atau proceeding. Repositori itu bukan publikasi, itu tersimpan dalam repositori. Jadi seharusnya tidak bisa menjadi acuan. Itu ngerti maksud saya ya? Paham Pak, paham Pak. Ya, jadi itu nggak boleh harusnya. Cari yang lain yang dari jurnal atau dari proceeding. Nah, sebentar saya ingin tahu apa dulu. Tahu bedanya jurnal sama proceeding nggak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya sudah. Ya nanti Ya, nanti saya ini cari ya. tahu Pak. Ya proceeding boleh, jurnal boleh, tapi repositori nggak boleh di sini ya. Iya Pak. Itu kalau repositori itu belum dipublikasikan atau nggak dipublikasikan. Jadi nggak Oh boleh. iya Nah Pak. ini kisi-kisi instrumen ini ya. Kisi-kisi instrumennya di mana? Saya nyari kok nggak nemu ya. Di bawah Pak. Di paling bawah. Di mana? Di lampiran ya, halaman lampiran 9. Paling bawah dia Pak. Halaman 82, lampiran 9. 80, 81, 82. Oke. Kenapa ditaruh di lampiran, nggak di bab 3? Bab 3 sebagai skenario untuk nguji itu. Kenapa taruh di lampiran? Alasannya apa kalau menurut Dian? Alasannya saya nyontoh dari dari skripsi sebelumnya Pak. Jadi yang di bab 3 itu adanya kisi-kisinya. Yang di lampiran saya masukin kayak pertanyaannya Pak.
Kalau ditanya alasan itu jawabannya nggak boleh nyontoh dari kakak kelas, nggak boleh gitu ya. Itu bukan Oh, jawaban yang bagus, iya Pak. harus ilmiah jawabannya. Itu nggak bisa seperti itu. Ini buat saya nggak masalah mau ditaruh di lampiran atau di Heeh. bab 3 itu boleh dua-duanya nggak masalah. Cuman kalau ditanya seperti itu jangan jawab kayak tadi, jawabannya Iya harus Pak. ilmiah. Maaf Nyontoh Pak. dari apa nggak boleh itu. Maaf Pak. Oke, kemudian coba cek lagi ya. Di instrumen sudah, oke. Penguji ahli medianya dari mana, Rian? Yang satu, kalau kan rencana ada 2 ya Pak. Satu itu Ah, dari lulusan PTIK yang sekarang kerja di, saya lupa Pak. Tapi saya udah menghubungi Pak, Jadi tapi mana? baru menghubunginya sekali Pak. Namanya siapa? Namanya Bang Aan dari PTIK 15 Pak, 2015. Ini dapat saran dari Oh, Pak Aji. ya. Terus satunya lagi siapa? Belum nemu Pak. Rencana Belum nemu. ya, kalau ada opsi sih Bang Andi yang guru SMKN 40 Pak. Tapi yang lain belum. Oke. Nah, terus ini mungkin yang terakhir ya, dari daftar pustaka. Itu kenapa ada yang huruf besar semua gitu, kayaknya nggak standar ini bikinnya. Dibikin standar ya. Ini nggak standar ini, menurut ininya, panduannya. Oh, Ini ada yang ini ya. Satu. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan, kalau jangan ambil dari story, ya. Itu tidak terpublish atau tidak dipublikasikan. Jadi kalau ngambil publikasi yang kurang baik. pas ya, jangan ambil dari repository. Kalau saya lihat di sini ini nomor 1 itu repository yang Afifah itu, library. Nomor 2 itu sudah benar dari proceeding. Jurnal. 3 jurnal, oke ya. 4 ini sebenarnya masih abu-abu areanya. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ini agak ragu-ragu. Dari ResearchGate. ResearchGate, akademia itu agak masih abu-abu. Kemudian yang berikutnya itu jurnal, oke. Berikutnya e-jurnal boleh. Jurnal manajemen boleh, oke. Jurnal, oke, boleh. Terus yang berikutnya itu apa lagi ini? Nah ini nggak boleh nih, yang Juansah. Oh jurnal ya, sorry jurnal boleh, oke jurnal. Mobile learning, digital library. Nah ini nggak pas ya. Nah ini yang Kumar Dixit 2014 itu apa itu kok cuman gitu aja, itu apa itu? Ini buku Pak. Yang ini yang lengkap dong, cuma Android gitu. Buku penerbitnya siapa gitu kan, kalau cuma Android gitu nggak pas ini. Iya Pak. Lihat di panduan deh cara nulis untuk buku seperti apa ya, cara nulis daftar pustaka buku ya. Kalau kayak gini nggak valid nih kalau ini ya, harus benar nulis. Baik Pak. Kumar Dixit. Berikutnya jurnal, oke. Jurnal lagi, oke. Pengaruh ini Indonesian Jurnal, oke. Yang Nadia Sari proceeding, oke. Ini jurnal, oke. Aplikasi Android, media oke, nggak apa-apa ya. Boleh ini ketuanya, oke ya. Jadi itu tadi beberapa 3 itu yang harus diubah, diganti. 1 diubah, 2 harus diganti, itu nggak pas. Nah ini saya belum ngecek tadi, yang ada di daftar pustaka itu harus ada semua ya di atas ya. Jangan sampai nggak ada. Oh iya Pak,
Jadi, iya Pak. Jadi yang di atas kalau diklik bisa Ya, ke daftar pustaka gitu bikinnya Pak. pakai manual atau yang otomatis? Saya yang ini masih pakai otomatis Pak, tapi rencana mau saya ubah ke manual. Dapat saran dari Pak Vicky. Iya, justru bagusnya pakai otomatis. Oh, Iya, pakai otomatis bagusnya nanti. Nah, kalau sudah fix baru di supaya di apa sesuai format yang ya. Jadi supaya match yang di atas di daftar pustaka itu ada semua gitu supaya nggak ini. baik Pak. Oke, mungkin saya cukup ya yang saya ini itu ya. Berikutnya ada masukan atau komentar dari pembimbing satunya siapa ini? Pembimbing Pembimbing satunya satu. Pak Aji, pembimbing kedua Pak Aji. Vicky. Oh, oke. Pak Aji ada di sini Pak Aji? Apa di Iya, sana? ada. Iya, ada, Pak. Oh, ada di sini. Ya. Ya. Silakan Pak Aji. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu Pia dan Pak Widodo ya, yang telah memberi banyak masukan. Nanti dicatat ya, Rian. Baik Nah, Pak. ini karena masih ada waktu ya, mungkin saya mau sedikit mau komentari tadi jawaban Rian. Rian bisa nampilin itu nggak makalahnya yang bab 3? Atau yang itu deh, tentang alur penelitiannya. Ya, kalau di PowerPoint-nya ada nggak apa-apa. Ada Pak. Karena tadi yang saya dengar itu Rian bilang membatasi model Borg and Gale dibatasi jadi 6 tahapan ya. Iya Gitu Pak, ya. ini yang menggunakan 6 tahapan. Udah keluar ya Pak? Iya, sudah. Nah, jadi mungkin perlu pahami juga bagi Rian Borg and Gale ini adalah model pengembangan yang biasa diterapkan di bidang pendidikan, khususnya pengembangan media belajar yang termasuk awal-awal ya. Nah, termasuk juga banyak dipakai, apalagi versi bahasa Indonesianya itu punyanya Pak Sugiono. Nah, tapi secara sadar atau tidak sadar ya, sebagian besar itu melakukan revisi, penyesuaian. Nah, termasuk di sini juga dilakukan penyesuaian, tapi penyesuaiannya itu ini ada iterasi kan. Jadi kalau aslinya itu kan hanya ada 3 tahapan proses pengembangan produk, 3 kali revisi. Nah, sementara ya tidak bisa dipastikan juga selamanya bahwa revisi itu harus 3 kali, kadang-kadang sekali cukup, kadang 2 kali cukup, kadang-kadang 5 kali nggak cukup. Nah, oleh sebab itu di sini direvisi kan ada iterasi nih. Ya, jadi bukan 6 sebenarnya. Kita kalau dibandingkan dengan model sebelumnya kita nggak bisa bilang 6, karena bisa jadi proses revisinya itu khususnya masukan dari pengujian ahli media dan materi itu bisa berkali-kali. Ya. Oh iya Pak. Nah, jadi kalau misalnya revisi sekali aja itu udah nambah itu. Ya, apalagi berkali-kali. Makanya sebenarnya ini nggak tepat juga kalau dibilang jadi 6 kali gitu ya. Oh iya Pak. Nah, kemudian juga harus dipahami juga gitu pengujian ahli materi dan media ini yang paling diharapkan. Artinya sampai benar-benar baiknya sebagai media belajar, tentu pendapat ahli ya jadi acuan. Nah, oleh sebab itu begitu masuk ke uji ke siswa gitu, ya harus dipastikan bahwa produknya telah layak, sehingga hanya mau melihat respon siswa aja, bukan dalam rangka untuk melakukan revisi. Nah, jadi ya, tadi sebaiknya menjelaskan seperti itu. Jadi bukan hanya ini disederhanakan jadi 6 kali gitu ya. Karena ini bisa lebih panjang. Nah, kemudian apalagi waktunya cukup ya, insya Allah sih di akhir semester ini sudah seminar, ya, jadi masih ada cukup waktu untuk semester depan produknya akan lebih baik gitu. Tadi juga ternyata ada beberapa kesalahan penulisan yang diperbaiki, termasuk juga referensi ya, yang bukan jurnal atau proceeding ya nanti diganti. Baik Pak. Oke ya, cukup dari saya Pak Widodo. Sepertinya Pak Fikri lagi nanya-nanya nih di ruang sebelah. Kayaknya mungkin cukup diwakili saya aja Pak Fikri. Oh, baik. Mas Fidis.
Ya, lagi nanya-nanya Jadi malah. Lagi nanya-nanya. oke, jadi ini apa, untuk bagaimana nih Pak Haji? Kenapa? Apa, enggak, apa diberikan waktu seperti biasa atau beda ini untuk Nah, iya jadi iya. Rian paham ya, jadi apa, seminar itu, waktu revisinya 14 hari. Baik, Pak. Tapi input nilai kayaknya tidak akan kekejar gitu ya. Nah jadi, kalau nggak salah sempat saya sampaikan juga kan, seminar kali ini itu tujuannya adalah meluluskan proses, seminar ya, harapannya. Tapi input nilai kayaknya nggak kekejar kalau semester ini, Pak. ya. Nah jadi konsekuensinya input nilai akan dilakukan semester depan. Jadi Rian tinggal atau harus ya, mengisi DKRS seminar, tapi tujuannya hanya untuk menginput nilai, tidak ada seminar lagi, Oh, iya, gitu ya. baik, Pak. Jadi kayaknya tetap 14 hari aja, Pak Wid. Karena kalau dipaksakan juga tidak akan kekejar kan, tinggal berapa hari lagi. ya oke, makasih Pak Haji. Ya, paham ya, Paham, Pak. karena input nilai terakhir itu tanggal 24, sekarang tadi seminggu lagi. Kalau apa Iya. ngikuti apa namanya, prosedur 14 hari lewat gitu ya. Ya makanya ya nggak apa-apa kan semester depan mungkin Tapi itu kalau harus ngisi. Kalau kekejar ya, gimana? ya kalau kekejar itu nggak masalah juga Ya sih, kalau Pak Wid bisa ya. nggak masalah kalau Baik, Pak. misalnya 3 hari 3 malam nggak tidur ya silakan nggak apa-apa. Baik, Pak. Ya. Ya. Oke. Nah, oke, makasih semua hari Dari ini untuk itu Pak, apa? dari mahasiswa mungkin Pak ada yang mau Oh tanya-tanya iya, lagi? Bapak mahasiswa yang ini dulu, yang di dalam Teams ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau nanya atau apa ke Rian silakan. Kelihatannya nggak ada. Ya, dia nanya nempel foto. Ya. Dari Rian diri ada yang mau disampaikan nggak untuk ini? Paling ini sih, Pak. Tadi kan yang masalah ada bisa revisi masih ada waktu seminggu, paling saya mau usahain dulu deh, Pak. Nanti saya mau izin Ya, hubungin coba. Bapak, Pak dosen via Kalau apa ya? nggak bisa nggak usah dipaksakan karena Ya, nilainya baik, Pak. akan Kalau nggak tetap bisa, masuk walaupun semester depan ya. iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Yang penting direvisi itu. Oke. Baik, Pak. Oke, makasih. Jadi alhamdulillah sudah selesai seminar proposal atas nama Rian Prasetyo. Dengan mengucapkan alhamdulillah alamin, seminar ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, baik. wabarakatuh. Terima kasih Rekamannya Pak Wid. ini ya, Oh ya. Dimatikan dulu. bisa saya ini. Ya. Ya, Ya, rekamannya sudah bisa. dimatikan. Stop.